Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di Sambil dan Channel. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas terkait banyaknya anak ular kobra yang masuk ke pemukiman warga, teman-teman. Ya, ular kobra Jawa terutama ya, atau Najas putatrix. Nah, sebenarnya begini, teman-teman. Setiap menjelang akhir tahun sampai dengan awal tahun, antara bulan November sampai dengan Januari sampai Februari, itu adalah musimnya dimana banyak sekali telur ular menetas, teman-teman. Nah, sebenarnya bukan hanya anak ular kobra ya, tapi kebanyakan ular itu menetas pada bulan-bulan tersebut. Hanya saja, teman-teman, memang ular jenis kobra lah yang paling mudah beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, itulah sebabnya banyak sekali anak kobra yang bisa bertahan. Padahal biasanya kalau ular-ular jenis lain itu dari sekian banyak telur yang menetas, hanya beberapa yang bisa bertahan, teman-teman. Beda halnya dengan kobra. Kobra itu mudah banget adaptasi dan mudah sekali bertahan. Nah, gini, jadi memang ular merupakan hewan yang sebenarnya mudah sekali kita jumpai dan paling dekat hidupnya dengan manusia, teman-teman, dibandingkan dengan hewan lainnya. Nah, oleh karena itu, pada musim-musim seperti ini, ya, anak-anak ular itu akan mencari yang pertama itu tempat hangat, teman-teman. Itulah kenapa banyak sekali anakan ular kobra yang masuk ke dalam rumah. Tujuannya yang pertama itu, yaitu mencari tempat yang hangat. Yang kedua, teman-teman, mereka mencari makan. Ya, di dalam rumah untuk bayi-bayi kobra itu masih banyak seperti cicak, ya seperti itu, atau kadal-kadal kebun mungkin di sekitaran rumah. Nah, itu adalah mangsa dari bayi ular kobra, teman-teman. Nah, apabila kobra dewasa, mereka masuk ke rumah, selain suhu hangat tadi, itu juga mereka mencari tikus, teman-teman. Nah, jadi ada dua alasan ular itu masuk ke dalam rumah. Yang pertama, karena mencari suhu hangat. Nah, yang kedua, karena mereka mencari makanan, teman-teman. Nah, pesan nih buat teman-teman, karena memang masanya seperti ini, ya, musim-musimnya banyak anakan ular netes dari telurnya. Harap hati-hati ya, teman-teman. Yang pertama, kalau di rumah teman-teman semua memang banyak barang-barang menumpuk, seperti barang-barang yang udah nggak kepake, kardus, kertas, apapun yang menumpuk, itu tolong dibersihkan, teman-teman, karena memang itu adalah tempat yang paling ular sukai untuk berlindung atau cari tempat hangat. Nah, yang kedua, sering-sering kasih rumah teman-teman itu wangi-wangian ya, parfum, pewangi ruangan dan lain sebagainya. Jangan garam, teman-teman, karena memang garam itu terbukti nggak mempan ya. Kalau teman-teman nggak percaya bisa tengok nih video ya di sini. Video saya di sini itu pembuktian saya eksperimen bahwa sebenarnya ular itu nggak takut sama garam, teman-teman. Nah, solusi berikutnya, teman-teman, kalau memang rumah teman-teman sudah dimasuki ular, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa menangkap ular tersebut. Ya, caranya gimana? Yang pertama, kalau yang masuk itu kobra ya, atau bayi kobra, seperti ini gambarnya. Kalau bayi kobra, nah kobra dewasanya juga ada seperti ini. Itu beda, teman-teman, bayi dengan yang udah dewasa. Kalau bayi teman-teman mungkin bisa pakai sapu ya. Teman-teman pindahin aja, disapu, dipindah ke ember atau tempat lainnya yang aman. Setelah itu bisa dipindahkan ke tempat yang jauh, kiranya jauh dari pemukiman atau tempat bermukimnya orang-orang atau warga, teman-teman. Dipindah aja seperti itu. Nah, beda halnya kalau yang masuk itu kobra dewasa, teman-teman. Kalau kobra ukuran dewasa ya, itu kita perlu sedikit lebih berani, karena memang daripada yang anakan, kobra dewasa ini lebih agresif biasanya. Nah, itu butuh penanganan khusus, teman-teman. Teman-teman harus berani
teman-teman bisa pakai sapu atau tongkat ya semacamnya untuk menangkap ular tersebut. Kalau memang teman-teman nyalinya belum begitu kuat atau berani, teman-teman bisa manggil orang yang memang ahli di bidangnya atau memang orang itu berpengalaman dan bisa menangkap ular teman-teman, atau lebih berani ya, pokoknya seperti itulah. Nanti ke depan saya akan bikin video cara menangkap ular khususnya kobra ya, dengan alat-alat yang ada di rumah atau alat seadanya, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya jadi oh iya teman-teman, namanya ular kobra atau naja. Ular kobra tentunya itu memiliki sesuatu yang tidak ular lain miliki teman-teman. Apa itu? Ya, ular kobra itu bisa menyemburkan bisanya teman-teman. Nah, bisa ular kobra ini bisa dia semburkan itu 2 meter jaraknya. Wow, panjang ya? Iya, 2 meter, dan itu mengenai mata teman-teman. Ya, akurat sekali 2 meter, dan sasarannya adalah selalu ke mata. Nah, selain cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, baiknya teman-teman kalau menangkap ular khususnya kobra, pakailah kacamata teman-teman untuk menghindari semburan bisanya. Kenapa begitu? Karena kalau memang bisa itu masuk ke dalam mata, akibat terburuknya adalah kebutaan permanen teman-teman ya. Nah, apabila nantinya amit-amit nih ya, semoga enggak, kalau memang teman-teman matanya terkena sembur, itu jangan sekali-kali diucek teman-teman, jangan. Itu bisa memperparah kondisi mata teman-teman semua. Nah, caranya adalah jika mata kita terkena semburan dari ular kobra, itu kita harus membasuhnya dengan air yang mengalir ya. Jadi bisa pakai selang ataupun gayung gini, ngalir gini, langsung kita basuh aja teman-teman, jangan dipucek ya, itu bahaya. Terus semburan itu kalau kena kulit nggak apa-apa teman-teman, cukup bersihin sama air. Kecuali kalau kulitnya ada luka ya, itu baru efeknya sama kayak gigitan teman-teman. Selanjutnya, kalau kita tergigit gimana? Nah, kalau kita tergigit sama ular berbisa, langkah pertama emergensinya yaitu imobilisasi teman-teman. Gimana imobilisasi? Teman-teman bisa search di Google ya, atau lihat di YouTube, itu udah banyak sekali videonya cara melakukan imobilisasi. Lalu setelah itu dibawa ke rumah sakit teman-teman. Nah, untuk ular kobra sendiri sudah ada serum anti bisanya. Jadi kalau kita kegigit nggak usah khawatir, karena Indonesia sudah punya serum anti bisa untuk ular kobra teman-teman ya. Biosafe ya, itu sebenarnya banyak sih ular-ular Indonesia nggak punya anti serum. Serum di Indonesia cuma buat 3 ular teman-teman, elang, kobra, sama ular gibuk, rhodostoma ya, ular tanah itu ya. Keep safety teman-teman, karena masanya memang lagi sulit. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman, karena memang musimnya lagi musim kayak gini, musimnya ular, anak-anak ular menetes dari telurnya. Tetap hati-hati dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan share supaya bermanfaat untuk banyak orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik. Bye bye.